Di video sebelumnya bagaimana cara aku mengobati ikan koi yang terkena bakteri. Nah, di konten sebelumnya udah aku jelasin ya penyebab dan cara bagaimana aku mengobati ikan koi. Di konten kali ini aku bakal kasih tahu ciri-ciri ikan koi yang sehat. Ini mudah diketahui ya buat teman-teman yang sudah lama sebagai penghobi koi. Dan beberapa teman-teman baru belajar sebagai penghobi koi belum mengetahui ciri-ciri koi yang sehat. Balik lagi di channel aku, Bayu Pro. Ciri ikan koi yang sehat di kolam koi. Sebelumnya aku ini udah hampir 12 tahun ya sebagai penghobi koi. Nah, sampai hari ini pun aku terus belajar mengamati dan menjaga kualitas koi agar pertumbuhannya itu sehat ya di kolam koi. Nah, berikut ada 5 poin penting ciri ikan koi yang sehat. Yang pertama itu pergerakan ikan ya. Bisa teman-teman lihat ada salah satu jenis koleksi aku itu di kolam koi, jenis shirumuji. Nah, pergerakannya itu dia itu beraktivitas berkelompok ya. Jadi jenis shirumuji ini pergerakannya selalu diikuti jenis-jenis yang lain. Kalau shirumuji ini pergerakannya di permukaan atau di dasar diikuti teman-teman yang lain. Kalau jenis shirumuji ini makannya banyak, yang teman-teman juga yang lain juga mengikuti makan yang banyak. Nah, ini mudah diketahui ya kalau pertanda yang pertama itu koi aku ini sehat di kolam koi. Nah, jenis shirumuji ini sangat sensitif ya. Kalau sudah muncul bercak merah atau kuratan merah, yaitu mengasih pertanda kalau ada problem tentang kualitas air atau masalah penyakit yang lainnya. Poin yang kedua ciri ikan koi yang sehat itu sirip dayung ikan ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau ikan koi yang sehat itu sirip dayungnya itu selalu terbuka, bentuknya utuh, bersih, dan tidak ada bercak merah atau guratan merah di sisi-sisi sirip ini ya. Nah, kalau ikan yang koi yang sakit itu biasanya sirip dayungnya itu menutup atau terpempel kutu seperti kutu jarum atau kutu jenis kura-kura. Nah, biasanya setiap pagi atau menjelang malam sebelum aku ngasih makan ya, kalau pagi sebelum ngasih makan itu biasanya aku cek kondisi sirip dayung ikan ini. Kalau selalu terbuka, bentuknya bersih, tidak ada bercak merah, itu pertanda kalau koi aku ini sehat. Nah, selanjutnya poin yang ketiga ya. Tadi kan udah sirip ya, yang selanjutnya itu sisi ikan atau bagian badan ikan itu juga faktor yang paling sensitif ya. Jadi kalau ikan koi yang sehat itu biasanya bersih, nanti bentuknya utuh, sisinya tidak ada yang melupas, tidak ada guratan merah atau bercak merah di tubuh ikan koi. Nah, biasanya ini kalau ada petanda bercak merah, guratan merah itu biasanya ikan itu sakit ya, atau pertanda kalau ada bakteri atau kualitas buruknya filtrasi ikan di kolam koi. Nah, yang keempat, poin yang keempat itu bagian insang ya, insang koi. Nah, kalau insang koi itu selama ini aku mengamati kalau insang koi yang sehat itu biasanya yang pertama sih tidak busuk ya, tidak busuk, pergerakannya juga tidak terlalu melemah dan juga tidak terlalu pergerakannya itu cepat. Yang pergerakannya itu yang sehat itu yang normal. Nah, ini juga faktor bagian yang paling sensitif juga ya. Selama ini alhamdulillah ya, aku tidak pernah sampai kejadian kalau ikan koi aku ini sakit karena insang, terkena bakteri insang ya. Tapi aku pernah menemui punya koleksi teman aku itu insangnya sampai bengkok, itu biasanya faktornya bisa jadi karena bakteri atau kekurangan kadar oksigen di kolam koi. Nah, faktor yang kelima itu ini ya, mata ikan koi itu jernih. Biasanya kalau ikan koi yang sehat itu matanya jernih, tidak ada benjolan atau perbedaan antara mata kanan dan mata kiri. Nah, itu 5 poin yang penting ya dari aku ciri ikan koi yang sehat di kolam koi. Nah, kalau sudah sehat seperti ini kan tidak menghambat pertumbuhan ikan koi ya.
karena setiap hari itu kita itu ngasih makan, terus kepingin cepet-cepet juga ikan yang udah dibeli, udah dirawat itu pertumbuhannya itu agar pesat. Nah, untuk pertumbuhan ikan koi sendiri itu juga menurut aku ada 3 poin yang penting juga ya. Poin penting adalah hal yang perlu diperhatikan atau ditekankan. 3 poin penting berpengaruh dalam pertumbuhan ikan koi. Yang pertama, kolam. Meliputi luas kolam, filtrasi, media, aerasi, dan kualitas air. Yang kedua, genetik ikan. Genetik ikan koi juga berperan dalam menentukan ukuran ikan, warna, dan pola ikan koi. Genetik bertumbuh jambu seringkali akan menghasilkan keturunan yang sama. Yang terakhir, pakan koi. Merek dan jenisnya banyak ya, ada untuk grow, color, bulky, dan wedgem. Mulai dari yang murah sampai yang mahal, dari pakan lokal sampai impor, banyak ya beredar di pasaran. Nah, pakan terbaik adalah pakan yang sesuai dengan kemampuan dan kualitas ikan koi kita sendiri. Itulah ciri ikan koi sehat dan beberapa poin penting berpengaruh dalam pertumbuhan ikan koi. Nah, di sini adakah cerita tentang merawat menjaga kualitas ikan koi agar koi sehat, pertumbuhan maksimal? Jangan lupa like, komentar, subscribe, and share ya. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.